Ahoy sahabat-sahabat keren, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episode kali ini podcast Sapa Keren dalam suasana yang berbeda karena kita berada di pelaksanaan MTQ ke-58 Kabupaten Deli Serdang yang ada di Kecamatan Galang, tepatnya di Stan Puspaga kita sendiri. Baik, kali ini saya sudah bersama narasumber kita, Ibu Dr. Anda Hajamiska Gewasari MM, Kadis P3A P2KB Kabupaten Deli Serdang. Halo Ibu, apa kabar? Ini alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya Bu ya. Gimana Dini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Sedikit ya nervous ya mau berbicara dengan Ibu ini. Oh, nyantai aja. Oke Bu, kali ini kita akan membahas tentang Kabupaten Layakana ya Bu ya. Yang familiarnya sih disebut dengan KLA. Iya. Untuk informasi kita semua nih Bu, sebenarnya Kabupaten Layakana itu apa sih Bu? Ya, pertama, halo semua keluarga Deli Serdang, boleh ya Dini? Boleh Sapa Bu. dulu keluarga Deli Serdang. Salam jumpa, kembali bertemu di channelnya Sapa Keren Dinas P3AP 2KB Kabupaten Deli Serdang. Iya Bu. Mungkin ini beberapa kali sudah menjadi narasumber di channelnya ini. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Iya, jadi kembali ke pertanyaan Dini, Kabupaten Layakana. Jadi Iya, Bu. Kabupaten Layakana itu sebuah kebijakan untuk mengintegrasikan sumber daya dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh komponen dalam mewujudkan sebuah sistem tatanan pemerintahan yang responsif terhadap anak, yang peduli kepada kepentingan terbaik anak untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak. Jadi Kabupaten Layakana itu memberikan gambaran kepada semua orang yang terlibat di dalam pembangunan di sebuah wilayah, kabupaten atau kota untuk memastikan isu-isu responsif anak itu harus bagian penting dari pengambilan keputusan. Oh, Tuh, seperti kira-kira itu. gambarnya seperti itu. Oh, itu Kabupaten Layakana ini sendiri ada indikator-indikatornya ya Bu ya? Iya, Oh, ada ada. indikatornya itu boleh saya tahu ada berapa indikator? Jadi sebuah wilayah, sebuah pemerintahan daerah, apakah kabupaten atau kota, ketika akan melaksanakan kebijakan Kabupaten Layakana, maka berorientasi kepada bagaimana memenuhi hak anak, melakukan perlindungan anak dari sudut pandang 5 klaster ya. Jadi ada pembagiannya dalam klaster-klaster tertentu, ada 5 klaster ya. Jadi dibagi itu semua kepentingan terbaik anak itu ada di 5 klaster. Yang pertama misalnya adalah hak sipil dan kebebasan. Itu di klaster 1 hak sipil dan kebebasan. Apa itu hak sipil dan kebebasan? Adalah bahwasanya setiap anak itu berhak mendapat pengakuan secara resmi dari pemerintah tentang keberadaan dirinya sebagai warga negara. Yang tentu saja dimulai dengan keberadaan seorang anak tentu dari sebuah perkawinan. Lalu Bu, gimana anak-anak yang menikah, anak-anak yang lahir dari keluarga yang tidak menikah secara resmi? Iya, Negara tetap mengakuinya, akte kelahiran itu tetap bisa diterbitkan dikeluarkan. untuk anak-anak dengan kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Jadi tidak ada lagi anak yang mestinya tidak memiliki pengakuan dalam bentuk atau pengakuan atau pencatatan atau registrasi dalam bentuk misalnya akte kelahiran. Itu hanya salah satu contoh ya. Jadi hak sipil dan kebebasan. Di dalam klaster ini juga mengatur tentang bagaimana setiap anak itu berhak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, berhak untuk diberikan kesempatan untuk berkumpul, berorganisasi, dan berbagai hal lain yang terkait dengan kebebasan anak. Tentu saja kebebasan yang oleh pemerintah, oleh undang-undang diatur secara resmi apa sih yang boleh bagi anak untuk menikmati kebebasan gitu ya. Jadi tidak serta-merta juga kalau bebas berarti boleh segalanya Benar gitu benar Bu, ya. benar. Nah, apalagi yang klaster yang di dalam Kabupaten Layakana ini adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Nah, di sini nih
Kalau tadi di kelas pertama itu banyak yang terlibat itu adalah Dinas Dukcapil Oke. untuk menjadi unsur pemerintah yang memberikan pemenuhan Pemenuhan haknya. anak. Kalau di klaster yang kedua ini lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif ini banyak di kita nih Dini. Banyak di Dinas P3A P2KB. Bagaimana kita bisa memastikan setiap anak yang ada di Kabupaten Deli Serdang hidup, tumbuh, kembang dalam lingkungan keluarga yang positif. Lingkungan keluarga yang mampu memberikan pengasuhan yang akan memberikan fasilitas tumbuh kembang anak, dalam artian dididik secara baik oleh orang tua keluarga yang beragama, yang membangun karakter anak, kira-kira seperti itu. Lalu ketika jadi mungkin pertanyaan berikutnya, Din, bagaimana kalau anak-anak yang terlahir tidak di keluarga sendiri? Mungkin pada saat dia lahir terjadi bencana, lalu dia harus berada pada pengasuhan seperti apa? Pemerintah harus hadir untuk memberikan pengasuhan kepada anak-anak dalam kondisi ini. Nah, Berarti inilah harus fair juga ya Bu ya. ya. Jadi dalam kondisi seperti ini pun pemerintah harus hadir, dan ini bagian dari kita juga di klaster kedua nih yang mengampunya, memastikan anak-anak yang tidak memiliki pengasuhan utama ayah dan ibu kandung atau keluarga kandung, maka harus diberikan alternatif pengasuhan yang disebut dengan pengasuhan alternatif. Bisa siapa? Bisa neneknya, bisa uaknya. Keluarga Tapi terdekat. tapi kita harus mendorong memang ada yang bertanggung jawab untuk memberikan pengasuhan alternatif. Ketika pun dalam keadaan semua tidak ada lagi, misalnya kayak kemarin itu di Aceh tsunami. Oke. Nah, orang tuanya habis, tidak ada satu keluarga yang tersisa. Lalu anak-anaknya bagaimana? Maka pemerintah melalui dinas sosial Dinas misalnya sosial. hadir untuk bagaimana bisa memfasilitasi pengasuhan alternatif. Baik misalnya di panti asuhan, atau mungkin ada orang tua yang ingin mengadopsi anak, dengan tentu saja mengacu kepada aturan tentang adopsi anak. Itu klaster kedua. Lalu klaster yang ketiga apa? Kesehatan dasar dan kesejahteraan. Ini penting. Ini yang seringkali mungkin menjadi bagian penting terlihat anak-anak itu terpenuhi haknya atau enggak. Ketika anak-anak tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, tidak difasilitasi untuk dapat tumbuh kembang secara baik, masih ada anak-anak lahir dalam kondisi stunting. Ini Stunting. berarti masih ada masalah dengan kita. Maka kita pun bersama-sama secara bersinergi, berkolaborasi untuk memastikan semua pihak mengambil bagian dalam semangat apa? Memberikan hal yang terbaik bagi anak, menyelamatkan anak-anak keluar dari kondisi stuntingnya. Itu juga salah satu contoh. Jadi aspek kesehatan, aspek pemenuhan gizi, aspek penyediaan layanan kesehatan bagi anak, jaminan kesehatan bagi anak, itu yang bagian dari klaster 2. Nah, ini pada umumnya pengampu dari klaster yang 3 ini adalah dinas kesehatan ya, dan tentu saja dengan dinas sosial juga, dengan kita juga di sebagian indikatornya. Kemudian ada yang klaster yang keempat namanya pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Jadi ini lebih kepada bagaimana baik pemerintah, masyarakat dan semua pihak berpandangan sama untuk memfasilitasi anak untuk memberikan hak pendidikannya. Jadi anak berhak atas pendidikan. Itu sebabnya di pemerintah kita ada wajib belajar ya, wajib Oke. belajarnya malah bukan 9 tahun lagi, sudah 12 12 tahun, tahun benar. ya. Jadi negara menjamin ini, maka itu sebabnya anggaran pendidikan misalnya cukup Lebih besar besar ya Bu agar ya. tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah. Ketika pun anak-anak berasal dari misalnya keluarga tidak Tidak mampu. mampu, maka pemerintah memang memberikan solusi dengan memberikan bantuan. Ada program Indonesia Pintar, ada bantuan sosial buat keluarga-keluarga tidak mampu yang masih mempunyai anak sekolah. Jadi seperti itu. Dan penyelenggaraan pendidikan juga harus yang ramah anak. Ini konsepnya di klaster yang keempat ini. Jadi sebaiknya semua satuan pendidikan tidak ada lagi melakukan praktek-praktek yang tidak berorientasi kepada kepentingan terbaik anak, penumbuhan karakter anak gitu ya. Oke. Jadi kalau sistem punishment tuh semestinya tidak ada lagi. Ketika pun anak-anak dalam kondisi belum berdisiplin secara baik, maka strateginya pendisiplinan positif. Bukan hukuman gitu Hukuman ya. ya benar. Bukan Anak-anak marah-marah ya Bu ya. iya, anak-anak tuh harus dididik, dibesarkan dalam lingkungan yang positif Benar. sehingga
pendisiplinan positif itu juga memang benar-benar membuat anak itu merasa dia harus berubah dari mungkin kesalahan yang dilakukannya. Benar. Dari namanya anak-anak, dia tidak paham sebenarnya mana yang benar, mana yang tidak Iya. benar. Justru kita orang tua, kita guru, itu harus bisa memberikan konsep baik dan tidak baik serta konsekuensinya. Benar. Dan satu hal lagi di aspek yang ini adalah kreativitas. Nah, seringkali, keluarga nih kita nih keluarga, kalau pemerintah di Deli Serdang alhamdulillah, begitu memahami tentang pentingnya bermain bagi anak. Bermain adalah hak anak. Anak. Itu sebabnya kita nih di arena ini juga, Iya, Bu, ya. sebatas yang kita mampu kita buat playground buat anak-anak dan dari yang dilaporkan kepada saya, ini adalah termasuk salah satu stand favoritnya anak-anak, Oh, iya, karena Bu. setiap hari penuh anak-anak dari 1 harian di Iya, sini, benar, Bu. ibunya konseling di dalam, anaknya main-main di Main di luar. luar. Fakta kan bahwasanya Iya. bermain adalah hak Hak anak. anak, ya. Jadi itu yang kita mendorong semua pihak, untuk bisa memfasilitasi, anak-anak untuk berkreativitas dengan, ruang bermain anak. Lalu ada pusat-pusat kreativitas anak, apa itu? Sanggar-sanggar Sanggar tari, tari. klub-klub olahraga, perpustakaan desa, itu bisa menjadi tempat pusat kreativitas anak. Sederhana sih sebenarnya, tapi kita melakukannya dengan kesadaran bahwasanya semua itu kita lakukan untuk kepentingan terbaik anak. Dan yang terakhir adalah perlindungan khusus. Perlindungan Iya, khusus, Bu. klaster kelima itu perlindungan khusus. Itu mengatur bagaimana kebijakan-kebijakan terkait ketika anak-anak berada dalam suatu kondisi yang tidak sama dengan lainnya. Jadi ada anak yang mendapat kekerasan seksual, Sekarang kekerasan banyak ya, Bu, ya? fisik, Benar ya, iya. Bu. Ada eksploitasi, mungkin anak-anak yang korban nafsa, korban pornografi, Iya. korban bencana, korban trafficking dan lain sebagainya. Jadi ada 15 kategori anak yang termasuk perlu mendapatkan, pelayanan Perlindungan khusus, khusus. perlindungan khusus. Kira-kira seperti itu gambaran, Kabupaten Layak Anak Layak Anak ya, ini, Bu, ya. ya? Jadi komprehensif dan itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Berjalannya Terlalu harus banyak iya. sebenarnya, Bu, ya, kalau Wah, mau kita ini rincikan satu rincikan persatu, satu persatu itu terlalu iya. banyak dan itu sebenarnya bermanfaat semuanya ya, Iya. Bu, ya. Oke, baik, Bu, saya dengar nih, Bu, akan ada verifikasi lapangan untuk Kabupaten Layak Anak sendiri yang di Kabupaten Deli Iya. Serdang. Kira-kira persiapan Ibu tuh apa? Persiapan kita? Baik. Jadi di dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di kabupaten kota Layak Anak se-Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, selaku pengampu kebijakan Kabupaten Layak Anak setiap tahun itu melakukan evaluasi kepada pemerintah daerah, untuk memastikan apakah semua kebijakan-kebijakan yang sudah diatur untuk dipenuhi pemerintah daerah itu sudah dilaksanakan atau belum. Oke. Dan sejauh apa progresnya? Apakah daerah itu stuck pada kemampuannya saja atau sudah ada inovasi-inovasi yang dilakukan, yang tadi kembali untuk bisa memastikan anak-anak di Deli Serdang ini terpenuhi haknya dan terlindungi dari segala macam bentuk, kekerasan. Nah, pada tahun ini, insya Allah kalau tidak ada perubahan jadwal, Iya. Deli Serdang akan mengikuti juga verifikasi lapangan atau evaluasi lapangan untuk menilai, implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Deli Serdang. Mungkin nanti tanggal 9 Mei 9 jadwalnya Mei ini ya, Bu, untuk ya? Kabupaten Deli Serdang. Iya iya. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini, dalam rangka memenuhi hak anak, dalam memberikan perlindungan pada anak, sudah terekam semua di dalam instrumen yang sudah kita sampaikan ke pemerintah pusat dan ini menjadi sebuah, cerminan atau sebuah bukti perform lah yang bisa kita tunjukkan bukan hanya kepada pemerintah pusat sebenarnya, kepada masyarakat Deli Masyarakat. Serdang tentang apa yang sudah kita lakukan, terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Deli Serdang. Oke, jadi untuk harapan Kabupaten Deli Serdang sendiri, harapannya itu apa, Bu? Untuk tingkatnya itu apa ini? Oh iya, iya. Jadi, pemerintah pusat, Kementerian PPPA dalam memastikan, penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam konsep, Kabupaten Layak Anak, itu menetapkan adanya, pengakuan terhadap daerah-daerah yang sudah menyelenggarakan dengan berbagai kategori. Iya, benar. Dari mulai level Pratama, Madya, Nindya, Utama, lalu Kabupaten Layak Anak, jadi gitu ya. Sudah beberapa tahun ini ya, mungkin sudah lebih dari 5 tahun Iya. kita tuh
pernah pertama itu kita di Pratama, lalu setelah itu kita Naik ke Madya. naik ke peringkat Madya, dan ini masih bertahan di Madya. Jadi harapannya Harapan kita tentu saja sejauh ini luar biasa sebenarnya, seluruh gugus tugas Kabupaten Layak Anak berupaya untuk terus meningkatkan cakupan, jangkauan, kualitas untuk penyelenggaraan implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dari eviden yang kami kumpulkan, tim kumpulkan untuk memotret implementasi Kabupaten Layak Anak di Deli Serdang, sepertinya insya Allah kita bisa naik kelas lah ya, mudah-mudahan. Amin. Harapannya bisa naik kelas dan ini akan jadi feedback juga buat kita. Oh, kita sudah bekerja di seperti ini, ternyata ada progres yang lebih baik dan ini akan menjadi pemicu semua kepada kita semua gugus tugas Kabupaten Layak Anak untuk terus konsisten ya memberikan memenuhi hak-hak anak di Kabupaten Deli Serdang, berupaya untuk melindungi anak-anak di Kabupaten Deli Serdang. Oke, berarti harapan Ibu kita naik kelas ya, Bu ya. Ya, setidaknya bisa naik jadi Nindya. Oh, alhamdulillah. Sebenarnya ketika pun nanti naik kelas Dini, ini bukan naik kelasnya Dinas P3AP 2KB. Tapi ini adalah naik kelasnya Kabupaten Deli Serdang. Karena semuanya pemenuhan 5 klaster itu bukan di Dinas P3AP 2KB. Jadi pemenuhan hak pendidikan anak ada di Dinas Pendidikan. Pemenuhan hak kesehatan anak ada di Dinas Kesehatan dan lain sebagainya, sampai ke infrastruktur, ruang bermain itu semua pihak, bahkan swasta, bahkan lembaga masyarakat, bahkan media juga terlibat. Jadi ketika nanti kita mendapatkan kesimpulan dari penilaian ini, itu sebenarnya adalah nilai kita bersama. Untuk kita bersama ya, Bu. Membawa kabupaten lah ya, Bu ya. Jadi sebenarnya ini untuk kerjaan kita bersama, maka kalaupun ada hasil dari semua pekerjaan ini adalah ini hasil kerjaan kita bersama. Pengakuan untuk kita bersama. Oke Bu, baik Bu, sudah banyak yang Dini tahu juga, sedikit yang tadinya sedikit ya tentang Kabupaten Layak Anak, ini juga sedikit terbuka lagi karena Ibu. Harapan kita untuk naik kelas ya kan Bu. Jadi itu sih terima kasih Bu untuk obrolan yang sangat inspiratif ini. Semoga kita semua secara sadar untuk memenuhi hak-hak anak. Benar Bu, itu sih. Oke Bu, itu aja. Terima kasih untuk waktunya sore ini. Semoga sehat selalu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di Sapa Keren selanjutnya. Oke, sampai jumpa semua keluarga Deli Serdang.